Jadi cuti pekerjaan dianggap sebagai nama statusnya itu pegawai tugas belajar. Pegawai tugas belajar. Tetap Jadi digaji fokus tapi ya masih. belajar. Gaji ada tapi nggak full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Aduh, apa kabar Kiau? Kabar baik, kabar baik. Ria Kiau gimana? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Gimana? Allah. Senang kali ya ketemu Kiau, udah lama kita. Udah berapa tahun kau di Amerika Kiau? 2 tahun. Jangan. Terakhir ketemu tahun 2018 ya Bang? Ya waktu kita pelepasan kau itulah di mana tuh ya? Di Ya, Pacific, di Pacific Pacific Place ya. Place. Makan sop buntut Makan Borobudur. sop buntut Borobudur, melepas Kiau berangkat ke Amerika. Masya Allah. Kayaknya harus diulang lagi tuh nanti pas pulang. Ya, kapan rencana pulang Kiau? Insya Allah akhir bulan ini Bang, 1 Juli sampai Indonesia lah. Oh, udah mau pulang banget nih ya? Pulang ya. Wisuda udah selesai ya? Wisuda beres. Wisuda online. Wisuda online beres. Gitu History. ya? Sekali-sekali wisuda online gitu kan. Satu dunia. Padahal kok kesana pengen di wisuda ala bule-bule itu ya, taunya online Ala-ala juga. bule, ya. Kalau online sudah ditentukan oleh mewakili jurusan untuk, jadi kan jurusan banyak Bang ya. Oke. Sudah ditentukan oleh jurusan untuk mewakili satu orang untuk salaman Presiden Duke University. Tapi ternyata COVID. Ya COVID, wisuda online, akhirnya salamannya online juga lah. Iya itulah. Kalau tahu gitu, mendingan online-nya di Jakarta aja ya. Online Jakarta aja. Gak apa-apa lah. Pengalamannya kan seru ya, tinggal di Seru. Durham, ya. Durham, Bang. Durham, North Carolina. Durham, North Carolina. North Carolina itu kalau di Amerika itu tengah ya, apa namanya? Dia itu kita bilangnya Southeast. Southeast. Jadi dia East Coast, cuman agak ke bawah, di bawah Virginia. Jadi Washington DC, Virginia, kemudian menjelang ke Florida belum ya? Nggak nyampe ke Florida ya? Kita harus bawah lagi, South Carolina, Georgia, baru Florida. Ilmu bumi aku udah mulai hilang. Udah lama nggak balik ke US ya? Astaga. Iya, tapi betul yang udah terakhir ke sana tahun berapa ya? 2016 kali. Nah, berarti kode untuk jalan-jalan lagi Bang ke US. Tadinya niatnya gitu, Kiau. Aku pengen pas kau ada di sana, aku ke sana gitu. Jadi kan enak ya. Enak gitu. Tapi ya batal ya. Tak ada rezeki ke sana saat ini. Nanti mungkin next time kita ke sana. Mudah-mudahan COVID kelar, rezeki ada, langsung berangkat. Amin. Ya Allah ya Rabbil Alamin. Ya, amin. Kalau bisa bawa keluarga juga ya kan sambil jalan-jalan. Ya, biasanya aku ke sana kerjaan urusannya, ikut pelatihan. Abang udah minta tuh dulu. Ya, tapi dia juga ini mau masuk kuliah udah. Aduh, nantilah beberapa tahun lagi lah kita lihat. Kalaupun ada waktunya juga itu susah juga nyari waktu. Oke, Kiau. So, aku telepon Kiau tadi malam tanya apakah bersedia gitu ya. Aku pengen bincang-bincang sebetulnya. Karena aku lihat begini, aku kan kenal kau udah lama. Kita satu SMA, ya kan, walaupun kau adik kelasku, tapi kita banyak berurusan, apalagi pas reuni kemarin, ya kan. Jadi mungkin orang-orang perlu banyak belajar nih dari Kiau nih. Aku kagum sama kau nih. Terus, ya kan, sebagai seorang karyawan pegawai negeri gitu ya, boleh disebut pegawai negeri ya? Pegawai negeri boleh. PNS ya, antum ini PNS ya? Sekarang istilahnya ASN ya, aparatur sipil negara ya. Aparatur sipil negara, bisa kuliah ke Amerika, wah ngambil master S2-nya di bagian finance, wah ini luar biasa. So, aku pikir bisalah cerita sama audience dan viewers aku di YouTube aku ini untuk bisa berbagi apa kiat-kiat sukses sekolah di Amerika sembari bekerja nih sebetulnya, bahkan bawa keluarga juga ya. Plus ada COVID pula. Ada COVID pula sekarang gitu ya. Itu yang luar biasa, COVID. Yang luar biasa gitu. So, gini Kiau, kita ceritanya santai-santai aja lah, nggak usah serius-serius juga. Tapi mungkin bisalah kau ceritakan sedikit latar belakang siapa Kiau nih. Dari tadi juga orang dengarnya Kiau, apakah namamu Kiau atau siapa sebetulnya kan? Oh siap. Boleh kau ceritakan. Jadi namaku atau nama saya istilahnya Bang? Bahasa Medan apa bahasa? Pakai bahasa Medan aja lah. Medan aja ya. Kita kan nama Medan nih main santai aja ya kan. Main santai ya kan? Oke. Jadi namaku itu Rizky Aulia Harahap. Rizky Aulia Harahap. Iya, Bapak asli
dari Sumatera Utara, orang Batak ya kan. Ibu juga asli Sumatera tapi dari Lampung. Nah, Oke. kenapa kok bisa tiba-tiba dipanggil Kiau? Karena nama Rizky itu pasaran, Bang. Banyak ya? Banyak. Jadi waktu sejarahnya di SMP dulu, Hmm. SMP tahun berapa itu ya? 98, 99, 99. Ada 2 nama Rizky di kelas. Hmm. Gitu. Satu Rizky Aulia Harahap, satu Muhammad Rizky. Tapi panggilannya sama-sama Rizky atau Kiki. Bingung jadi teman-teman. Sama Atau pas teman-teman dengan dipanggil Rizky, dua-duanya nengok ya kan? dua-dua lihat. Ya kan? Jadi disingkatlah sama mereka Rizky Aulia itu jadi Kiau. Rizky Aulia jadi Ya. Kiau. Oke. Jadi Nah, semenjak temen SD yang satu itulah ya lagi, namamu ya. iya, Jadinya Kiau. Rizky. Betul. Semenjak SMP itulah udah sampai sekarang ke bawah. Biasanya Jadi itu masih alhamdulillah tuh jadi Kiau ya, ringkasan Rizky Aulia. Biasanya kalau di Medan tuh kalau ada orang namanya banyak dikasih sebutan yang agak lucu-lucu tuh. Misalnya Udin, banyak orang nama Udin kan? Nah, aku punya tetangga ada Udin Bacok namanya. Gara-gara iya, di mukanya ada condet gitu kan. ada codet. Iya, kena bacok gitu. Iya, iya, iya. Ada Udin Gendut namanya gitu kan. Nah, Ada ya, aja tuh. Jadi semacam kayak cemoohan tapi jadi nempel ke dia gitu kan. betul. Ada Udin Mabuk. Ah, itu ada juga tuh Udin Mabuk. Bintang Mabuk gitu. Jadi Tapi di Medan. lucunya Bang, temanku yang Rizky satu lagi ini kebetulan kawan kita itu dari Minang. Orang awak ya. Orang awak. Jadi dipanggil kawan-kawan Ajo. Jadi satu Kiau, satu Ajo. Jadi nggak ada rizkinya juga ya. Nggak ada rizkinya, hilang rizkinya udah. Oke, so itulah asal muasal nama Rizky Aulia jadi Kiau ya. Terus kau lahir besar di Medan ya, Kiau ya? Lahir di Aceh sebenarnya Bang. Oh, lahir di Aceh ya? Lahir di Aceh, pindah ke Medan SMP. Pindah di Medan Dan SMP. besar sampai seterusnya di Medan. Sampai kuliah juga di Medan loh? Kuliah merantau ke Jakarta. Oh iya, di ini ya. Di STAN ya. Ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Alhamdulillah STAN itu program ini ya, pemerintah kan ya. Iya. Jadi sistemnya itu kayak, kalau bisa disederhanakan scholarship lah. Jadi semua yang kuliah di sana nggak bayar. Tidak membayar tuition fee. Tapi wajib bekerja di pemerintah nantinya ya. Tapi ada gantinya wajib kerja di pemerintahan. Rami. Ya, perkenalkan juga lah tuh si Rami. Anakku Rami. Say hi to Andri. Hi Rami, how are you? Okay. But let me call Om Andri for a while, right? Yeah. Say bye. 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 Daddy, this is how I hide. Oh, this is how you hide. Yeah. I couldn't see you at all. I couldn't see you at all. Where is Rami? He's vanished. Oke. Jadi so kita lanjut sedikit ya Keo ya. Jadi kalau besar di SMA sampai di Medan, kita satu SMA dulu, SMA 1 Medan ya. Cuman kita nggak pernah ketemu ya karena tahun aku tamat, Keo juga belum masuk SMA kan ya? Belum masuk SMA, jauh. Itu artinya aku tua banget. Yang penting jiwanya muda, Bang. Nah, itu dia. Yang penting bergaulnya sama segala macam jenis usia. Betul, ya kan? betul. Kita sama senior-senior angkatan 70 kenal. Angkatan 2000 juga kenal. Angkatan 90 ya banyak tahu. Ya, banyak belajar, soalnya kita perlu banyak belajar. Kiau juga gitu, kan banyak kenal juga. Akulah lebih banyak belajar sama abang-abang ini. Bang Andri. Belajar tuh dari siapa aja kita bisa. Siap. So, kuliah waktu itu apa yang membuat Kiau memutuskan ngambil STAN itu? Kan dari sekian banyak pilihan ya. Why do you choose STAN gitu kira-kira Kiau? Jadi kebetulan Bang, gini, aku waktu SMA kuliah kebetulan alhamdulillah dapat 3. Pertama itu di UGM, Teknik Geodesi. Supaya dulu kan zamannya itu kalau bisa main di area perminyakan dan lain-lain, bonafit ya. Jadi pilih teknik geodesi. Dulu, sampai sekarang pun masih. Sampai sekarang ya? Iyalah, nggak cuma dulu, sampai sekarang lah. Kemudian akuntansi USU, ya kan?
Dua-duanya diterima tuh? Dua-dua diterima. Kemudian di STAN, akuntansi STAN. Tapi emang semenjak kelas 3 itu udah berniat atau bertekad masuk STAN, Bang. Kenapa? Karena ada 2 alasan. Pertama, opung dulu, ada opungku, dia lulusan STAN juga. Jadi keluarga bilang kalau bisa meneruskan masuk STAN, itu kita senang banget gitu. Wah, mantap juga ya. Jadi kalau ini penerus opungmu ini. Penerus Opung Zakaria Harahap namanya. Oke. Malah kebetulan nama opung itu dipakai jadi salah satu nama gedung di kampus STAN, Bang. Oh, alhamdulillah. Jadi beliau ini termasuk ini ya, tokoh yang dikagumi dan disegani dan ini juga termasuk lumayan diketahui lah ya. Jadi nama kampusnya itu Kampus Aliwardana, ada beberapa gedung, satunya itu gedung D. Gedung D itu namanya Gedung Zakaria Harahap. Nah, kedua, membantu orang tua juga gitu. Supaya tahu usah bayar kuliah ya. Kan banyak uang gitu untuk berkuliah. Iya. Harapannya jajannya dibanyakin, ternyata enggak juga jajannya dibanyakin. Kuliah nggak usah bayar, mbok ya dibeliin mobil gitu ya. Banyak enggak juga ya. Enggak juga. Jadi kau dulu ngekos dong di Jakarta ya? Ya, enggak? Iya, jadi aku sempat tinggal di tempat Uda ada namanya. Uda, kalau kita orang Batak bilangnya Uda. Uda ya, paman ya. Paman, anaknya, bukan anaknya, adiknya bapak. Adiknya, iya. Tapi itu 2 tahun. Tahun terakhir cobain ngekos lah gitu. Supaya tahu rasanya suka dukanya ngekos. Jadi dari situ terus tamat di STAN, lalu tahun berapa tuh tamat dari STAN tuh? Tamat di STAN 2007. 2007 ya? 2007 tamat. 2007 tamat dari STAN, langsung masuk ke Departemen Keuangan. Langsung masuk ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Direktorat? Unitnya namanya Direktorat Jenderal Pajak. Oke. DJP atau Ditjen Pajak. Itu biasanya kalau masuk DJP gitu kan penugasannya bisa keliling-keliling tuh. Udah kemana aja tour of duty kau nih? Nah, itu super memang. Jadi, pertama kali penempatan kita itu di Sumatera Utara, nama kotanya tuh Tebing Tinggi. Oke, Kota Lemang. Kota Lemang, bahasa Inggrisnya High Cliff. Iya, High Cliff-nya tebing tinggi. Biar keren sedikit ya kan? Biar keren sedikit gitu kan. Sama kayak adik aku tanya, di mana rumahmu? Gue bilang gitu kan. Di ini, Sour Island. Pulau Asem. Pulau Asem. Daerah Pulau Gadung sana. Ada Pulau Asem. Ya. Namanya Sour Island. Dia bilang, waduh, dasar juga. Cakep. Biar keren ya. Cakep. Jadi penugasan pertamamu tebing tinggi ya? Tebing tinggi, Bang. Kemudian setahun pindah ke di Sumatera Utara juga namanya Kisaran. Kota Kisaran di Kabupaten Asahan. Itu kalau nggak salah Kanwil 2 itu ya? Kanwil Sumut 2, betul. Kanwil Sumut 2. Iya. Kebetulan paham ya, Bang ya? Kebetulan klien Abang. Oh iya. Jadi klien, Abang pernah beberapa kali ngasih pelatihan kepada DJP Kanwil 2 Sumut. Ya. Super. Di Siantar. Tapi waktu itu pelatihannya dibikin orang itu di Perapat. Oh iya, cakep. Pernah di Perapat, pernah juga di Brastagi. Jadi putar-putar aja lah. Kalau di Siantar, nanti di Siantar makan roti ganda jadi gitu ya kan. Iya. Jadi, selai. Selai lah, maksudnya. Selai, orang Medan kita nih. Gak usah jaim-jaim, Kiau. Iya. Agak aneh diubah tuh agak aneh jadinya ya kan. Selai gitu kan. Ya kan ada Srikaya. Ya. Oke, jadi dari tebing tinggi, High Cliff, pindah ke Kisaran gitu ya. Terus gimana? Kemudian lanjut sekolah, Bang. Lanjut sekolah di STAN lagi. Program Diploma 4. Gitu. Jadi STAN itu D3 ya? Tamatnya. STAN itu D3. Diploma 3. Dia nggak punya program yang langsung jump to undergrad atau sarjana. Program sarjananya nggak bisa langsung. Karena peraturannya mengharuskan seperti itu. Jadi lanjut 2011 Januari itu sekolah lagi di STAN, Diploma 4 STAN. Sampai kerja ya? Enggak, Bang, full. Jadi full sekolah. Jadi cuti dari pekerjaan? Jadi cuti pekerjaan dianggap sebagai, nama statusnya itu pegawai tugas belajar. Pegawai tugas belajar. Tapi gaji tapi ya masih? Belajar. Gaji ada tapi nggak full. Oke. Ya paling nggak masih ada terima duit ya kan? Paling nggak ada terima duit lah. Itu udah nikah tuh belum ya?
Itu belum nikah. Belum nikah. Masih melajang. Masih melajang. Kemudian 2012 selesai, semenjak 2012 penempatan di Jakarta terus. Jadi di kantor wajib pajak besar atau LTO namanya, Large Tax Office. Oke. Di Gatot Subroto situ berarti ya kantornya enggak? Large Tax Office-nya di Benteng. Tebet waktu itu, Bang. Oh, di LTO Tebet. 4. Ya. Oke. Sekarang udah pindah semua ke Sudirman sih. Oke. Terus sempat lagi ke KPP Pratama Cempaka Putih setelah dari LTO. Kantor di Jakarta pertama ya. So, jadi pengalamannya kerja, kuliah, kerja, terus kuliah lagi, terus balik lagi ke kantor pusat di LTO 4 tadi ngurusin pajak. Yep. Ini ya WP besar berarti ya. WP besar, betul. Oke. Jadi kapan memutuskan atau kemudian dari D4 jadi S1-nya sekolah lagi berarti? D4 itu sama dengan S1, Oh setara gitu. dengan S1. Oh, baru tahu. Bedanya D4 itu lebih ke arah practical. Jadi sebetulnya S1 itu course lah ya sebetulnya ya. Iya. Jadi vocational tapi dia practical. Kalau S1 itu sebenarnya kita akademis, Bang. Seharusnya peruntukan S1 itu akademis. Ya, betul. Begitu selesai, balik lagi kerja, and then apa yang bisa diceritakan dari pengalaman kerja yang Kiau punya nih di DJP ini? DJP ya, kalau DJP itu pengalamannya berharga sekali. Kenapa? Mengajarkan aku untuk cepat beradaptasi. Karena DJP ini organisasi yang besar kan ya, Kementerian Keuangan juga, terutama Kementerian Keuangan tuh organisasi yang sangat besar, di mana itu kita bertemu dengan banyak orang, Bang. Nah, kebetulan posisi terakhir sebelum kuliah di US, di Duke University, itu nama posisiku adalah account representative. Megang klien ya. Jadi semacam konsultan ya, tax consultant-nya Direktur Jenderal Pajak. We are assigned like several taxpayers. Aku waktu itu mengawasi sekitar 5.000 taxpayers. Oh, Masya Allah. Itu perusahaan atau perorangan? Perorangan dan perusahaan. Oh, jadi tapi yang duitnya gede-gede tapi ini ya, yang pajaknya besar-besar nih ya? Enggak juga, tergantung. Kalau terakhir di Cempaka Putih kan ya, Cempaka Putih itu. Cempaka Putih, ya. Pemukiman, jadi ada juga yang orang pribadi. Yang WP besar itu akan dibagi setiap account representatif mendapatkan porsi pengawasan wajib pajak besar perusahaan terutama ya. Nah, jadi pengalaman untuk being fleksibelnya itu gimana tuh, Kyo? Apakah karena berhadapan dengan orangnya yang berbeda-beda atau gimana? Ya, itu mungkin Bang Andri paling paham ya. How to profile gitu kan, profiling orang gitu. Berhadapan dengan orang yang tipenya seperti A atau seperti B atau seperti C. Kemampuan kita berkomunikasi. Kadang mungkin maksud kita pikirannya A bisa tersampaikan B gitu. Nah, di situ saya belajar langsung, tidak teoritis tapi praktis jadinya. Gitu. Ya, jadi pengalamannya membuat Kiau belajar banyak lah ya, kira-kira begitu ya. Belajar banyak. Ada kesadaran orang Indonesia buat bayar pajak, setahu saya belum terlalu tinggi ya. Banyak orang yang, aku juga kalau pribadi ditanya terus terang, ya rada nggak ikhlas dalam tanda kutip gitu ya. Aduh, bayar pajak, tapi ujungnya kita ngerti pajak ini kan demi pembangunan dan ada banyak pembiayaan. Cuman yang bikin nggak ikhlas itu ya apa ya, kita banyak kali bayarnya gitu misalnya. Iya. Makanya kalau bisa menghemat-hemat pajak tuh rasanya bagus juga tuh. Kayak pemerintah terakhir keluarin untuk UKM ini yang 0,5% itu, wah itu langsung aku langsung ambil tuh. Wah lumayan ini kita bisa bayar pajak happy, aja. Oh happy sangat, terima kasih gitu kan. Kalau bisa diperpanjang terus sampai kapanpun. Kalau nggak salah cuma 3 tahun atau 4 tahun gitu program itu ya? Iya, 4 tahun Bang. 4 tahun untuk jadi memang itu salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran sebenarnya. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan wajib pajak bahwa ayo kita bersama membangun negara ini melalui pajak Anda. Betul. Dan aku setuju sih konsep membayar pajak itu make sense gitu ya. Jadi bahkan
Bahkan dalam Islam juga sebetulnya kan ada zakat gitu ya. Zakat itu Zakat. dulu, zakat itu wajib dulu. Itu ada petugasnya di zaman Rasul itu ada petugas mengutip pajak. Tuh kalau orang nggak bayar, pajak, zakat ya. Orang-orang kaya kalau nggak bayar zakat dulu itu dia dihukum betul-betul. Ya. Jadi I think it's a good concept dan memang Ya. perlu. Cuman memang ya. Memang yang diharapkan adalah meningkatkan voluntary compliance itu, Bang. So jadi itu yang maksud kita tadi, banyak belajar tentang profiling orang ya. Profiling orang. Ya, terus kemudian flexing hadapin orang, dan memang pasti godaan-godaan ya kita tahu sendirilah ya gitu, orang juga banyak juga yang mau memanfaatkan celah-celah dan seterusnya gitu ya. Memang istiqomah untuk bisa tetap di jalur yang lurus itu yang salut kita. Nggak banyak orang yang bisa begitu. Yang sedihnya nih Kiao, yang saya dengar cerita beberapa tahun yang lalu ada petugas pajak dibunuh malah ya sama WP-nya ya. Oh ya, di daerah Sumatera Utara juga tuh. Nias kalau nggak salah, bukan? Iya, betul. Dia jurusita pajak, kawan kita itu kolega, dibunuh oleh wajib pajak. Sedih ya, gitu ya. Sedih Bang. Karena beliau gugur dalam tugas ceritanya kan. Iya dong. Ya, kan gimana pun juga itu menegakkan aturan undang-undang itu adalah sebuah tugas. Ya, inilah kalau orang udah gelap mata kadang-kadang nggak bisa kita kita nggak bisa atur juga gitu. Oke, so itu pengalaman bekerja. Jadi orang sedikit banyak sekarang audiens saya udah tahu siapa Kiao gitu ya. Jadi ini adik saya ini memang salah satu orang yang saya kagumi cara berpikirnya, pinter banget, ilmunya banyak gitu. Saya sering diskusi juga nih teman-teman dengan Rizky Aulia Harahap ini.